Ya kami berpendapat begini, jika kemudian ya amin kita semua berdoa korban DO bisa lebih baik, ya itu artinya kan tidak juga menghilangkan perbuatan pelaku. Upaya penyembuhan ini adalah upaya yang kemudian dilakukan oleh keluarga. Upaya penyembuhan yang didukung oleh keluarga, yang dimana keluarganya harus jadi tadi yang harusnya bisa bekerja menjadi tidak bekerja, ini kan akibat tindak pidana. Jadi soal proyeksi ya kami menghitung dengan rujukan yang ada, dengan umur proyeksi kesempatan orang hidup, ya inilah jumlahnya 118 miliar adalah angka penderitaan hak David gitu ya, untuk sembuh nanti. Jadi penderitaan ini yang diuangkan di konteks diuangkan oleh LPSK. Artinya komposisinya apa aja? Iya, jadi total perhitungan LPSK itu 120 miliar sekian gitu ya. Nah, 118 miliar ini adalah proyeksi penderitaan. Di atas dasar penderitaan ini kemudian LPSK lakukan perhitungan. Mekanisme perhitungan LPSK proyeksi. Mas, kalau proyeksi perhitungan itu sudah diatur dalam undang-undang berarti sehingga itu mutlak untuk dijalankan oleh LPSK atau bagaimana? Iya, penderitaan ini jadi salah satu komponen restitusi. Jadi penderitaan ini kemudian penderitaan adalah salah satu komponen restitusi. Dalam menghitung menilai penderitaan gitu ya, di penilaian restitusi juga kami sebutkan bahwa penderitaan sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang. Tapi konteks restitusi harus menyebutkan angka gitu ya. Nah, LPSK melakukan sejumlah penilaian dengan mekanisme perhitungan yang telah sebetulnya tadi juga sudah disebutkan. Itu pakem berarti ya Mas ya di dalam undang-undang dalam Nah, itu cara LPSK melakukan penilaian. itu juga diterapkan ke korban-korban kasus yang lain. Perhitungan restitusi lain. Oh. Salah satu komponen. Bisa disebutkan apa aja komponennya? Ya ada 3 komponen. Pertama kehilangan kekayaan dan atau penghasilan, kemudian penggantian biaya medis dan atau psikologis dan penderitaan. Gitu ya. Biaya soal kehilangan penghasilan akibat peristiwa, kemudian kan ayahnya harus berpindah-pindah rumah sakit, ada transportasi di situ, ada biaya konsumsi, kebutuhan, dia harus kehilangan pekerjaan, kemudian dalam keadaan psikologis yang memikirkan anaknya, proses hukum berjalan, ada didampingi pengacara di situ, ada biaya pengacara. Nah itu konteks komponen terkait kehilangan kekayaan atau kehilangan penghasilan. Mas, kan kalau dari komposisi yang diajukan dari Iya. Komponen ini hanya 3. Ini juga kemudian 3 komponen ini yang ada di undang-undang. Jadi 3 komponen ini kemudian LPSK menghitung. Nah pertanyaan kemudian kenapa sampai besar? Ini proyeksi sampai David sembuh. Kalau pengajuan 3 komponen itu atas dasar saran dari LPSK atau memang dari yang murni yang diajukan oleh David? Gini, konteks luas restitusi ya. Jadi kalau korban kemudian mengajukan permohonan apa-apa saja yang mau dimohonkan sebagai ganti kerugian, itu LPSK nanti akan mengkategorikan, oh ini masuk komponen ini masuk komponen ini masuk komponen ini. Nah, dengan pertimbangannya, misalnya biaya konsumsi selama mendampingi korban di rumah sakit. Nah, LPSK berpendapat itu masuk kehilangan kekayaan. Jadi akibat tindak pidana ayah korban atau keluarganya harus keluar uang nih untuk bayar. Yang mungkin kalau tidak ada tindak pidana biaya ini nggak ada, gitu ya. Ini yang kami masukkan. Kemudian soal hilangnya kesempatan masa depan, kehilangannya potensi kehilangan masa depan, cita-cita dan lainnya itu yang dimohonkan juga sebetulnya. Nah ini yang kemudian LPSK masukkan dalam komponen penderitaan. Gitu. Nah cara menghitung penderitaan karena nggak ada rujukannya nih, nggak ada uangnya, jadi LPSK melakukan perhitungan dengan mekanisme itu. Kalau mekanisme pembayaran nanti bagaimana Mas? Kapan dibayarkan dan bagaimana mekanisme pembayaran? Iya, kalau pembayaran itu tentunya atas dasar putusan hakim. Putusan hakim ini harus inkrah. Jadi kalau misalnya ada upaya hukum kita menunggu inkrah. Nah teknis pembayaran sih sebetulnya banyak praktek yang tadi dilakukan. Ya penyerahan langsung, kemudian mungkin karena ini jumlahnya besar ya, misalnya bisa dibuatkan sebuah rekening. Kalau teknis pembayaran sih sebetulnya tidak diatur rigid harus seperti apa itu tidak. Kan tadi juga ditanya sama hakim ya terkait pengawasan proses pembayarannya itu nanti bagaimana dari LPSK? Ada pendampingan juga sampai selesai? Iya pendampingan sampai misalnya jika nanti terjadi pembayaran. Karena kan tadi sudah dalam persidangan kan pengacara sudah bilang kalau misalkan ada sebenarnya mereka nyebut perma soal misalkan ternyata korban pihak ketiga itu ternyata tidak mau membayar, apakah dari LPSK bisa mungkin ada prosedur untuk memaksa atau seperti apa yang bisa memastikan kalau misalnya 100 miliar 120 miliar ini memang benar-benar dibayarkan?
Ya tentunya sih kita berupaya karena ini adalah bagian dari hak korban, gitu ya. Hak korban yang dimintakan dalam proses hukum untuk nanti bener nggak kalau misalnya dibebankan itu kan mengikuti putusan majelis hakim sampai inkrah. Nah untuk pembayaran ya tadi juga sudah disampaikan sih sebetulnya ini ada mekanisme pihak ketiga, kemudian ada mekanisme subsidiar jika tidak membayar restitusi gitu. Tapi saya nggak mau membahas itu karena mudah-mudahan kami ingin berpikir positif gitu ya. Tetap ada pembayaran ganti kerugian restitusi ini untuk korban. Siap, Mas.